Inilah wujud dari rahasia racikan pakan perkutut era Mataram. Baik ya pemirsa, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jumat berkah kali ini ya pemirsa ya, di hari Jumat kali ini ya, di hari Jumat berkah ya, saya akan menguak racikan ya, atau bahan-bahan ya, campuran pakan perkutut ya era kerajaan Mataram ya. Inilah rahasia pakan perkutut era kerajaan bumi Mataram. Dulu era 1200. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada bersama saya, Mayu Sundeko. Ini bukan pertama-tama baru mengucapkan selamat datang untuk semua pemirsa yang baru. Baik ya pemirsa, hari ini ya kita sedang ya mencuci. Ini juawot ya. Ini juawot. Jadi ya, tahap pertama siapkan juawot setengah kilogram ya. Jadi juawotnya setengah kilo saja. Cuci ya dengan 1 lembar daun pandan ya. Diremat-remat ya. Diremat-remat, jangan lupa cuci ya dengan daun pandan. Nah, nanti yang mengapung ini ya, yang mengapung ini ampas ya, ini buang saja, tidak terpakai. Nah, dan yang digunakan itu yang bawahnya saja, lihat. Nah, ini bawahnya kan merah, yang atas ini enggak jadi ya, juawot enggak jadi. Nah, kalau sudah diremat-remat ya, sudah dicuci, biarkan dulu ya, rendam sampai nanti kurang lebih 15 menit ya. Nanti baru ditiriskan dan dijemur. Nah, nanti setelah dijemur ya, tahap jemur, setelah kering baru kita masuk ke tahap pencampuran ya, tahap pengoplosan ya, rahasia pakan perkutut dari bumi Mataram. Nah, beginilah ya pemirsa hasil ya rendaman juawot kita ya, kurang lebih 15 menit ya, sampai 30 menitan tidak apa-apa. Nah, nanti ampas ya dari juawot yang kurang bagus ya, yang kualitasnya itu rendah ya, itu akan mengapung. Nah, dan fungsi dari daun pandan itu sendiri yaitu yang pertama membuat harum dari juawot ini ya. Yang kedua juga menstabilkan birahi dari burung ya. Dan juga mengkilapkan ya, atau mengkilatkan dari ules burung perkutut itu sendiri. Nah, sekarang bisa ya langsung ditiriskan ya. Yang atas ini ya, saran saya yang mengapung ini kita buang saja, tidak terpakai ya. Habis itu kita tiriskan dan kita jemur sampai kering. Nanti akan lanjut di proses pencampuran pakan perkutut dari bumi Mataram. Baik ya pemirsa, dikarenakan tidak ada panas ya, juawot yang sudah kita rendam ya, sudah kita pilah juga dengan ampasnya, bisa kita sangrai ya dengan api kecil saja ya, dan terus harus dibolak-balik. Untuk sangrai kurang lebih 10 menit saja ya, sampai kadar airnya betul-betul hilang ya. Karena apa? Kalau sampai masih ada kadar airnya ya, ini kan ada pandan ya. Pandan itu sebenarnya fungsi utama itu untuk nafsu burung. Nah gitu ya, nanti ditakutkan akan ada jamur ya. Jadi karena ada pandan, juga ada habis direndam ya, kalau tidak kering maksimal nanti takutnya ada jamur. Jadi harus kering maksimal ya. Sangrai kurang lebih 10 menit saja sudah cukup ya. Nah, beginilah ya pemirsa ya, inilah 3 bahan ya warisan dari leluhur bumi Mataram. Yang pertama ya, ini wajib kita siapkan ya, itu biji juawot ya. Jadi memang ya sebenarnya di alam itu burung perkutut tidak makan millet ya. Yang dimakan burung perkutut itu adalah biji-biji rumput, biji-biji rerumputan ya, atau biji-biji bayam, sawi-sawi gitu ya. Kenapa kok harus biji juawot? Nah memang ya kalau dulu, era dulu itu ya, itu sebenarnya belum ada yang namanya
millet ya. Jadi era-era dulu itu adanya jewawut ya. Nah ini jewawut hasil dari kemarin yang kita olah ya. Nah bijinya lebih kecil. Kalau jewawut itu seperti ini. Nah gini ya. Ini baunya harum sekali ya karena habis kita rendam pakai pandan juga. Nah ini kemarin saya jemur ya, saya angin-anginkan. Namun karena cuaca panas yang kurang, akhirnya saya proses dengan disangrai ya. Kalau disangrai cukup 10 menit saja ya, harus diaduk terus. Nah ini baunya sudah harum sekali. Ini kurang lebih setengah kilo ya perpaduannya. Ini setengah kilo. Dan ini ada millet ya. Nah ini millet campur. Ini dengan persentase itu millet putih itu 80% ya. 5% millet merah dan 5% lagi ada kenarisit ya. 5% lagi ada millet kuning. Nah, untuk campuran ini ya, pemirsa sebenarnya cukup dengan millet putih saja ya. Sebenarnya sudah cukup ya. Karena apa? Sekarang itu ya, kalau pemirsa mau ya, jadi tidak perlu ya mencampur, atau ini kan sebenarnya mix ya. Kalau pemirsa ingin di mix ya, jadi tinggal saja beli di toko burung ya yang sudah mix seperti ini. Jadi tidak perlu mencampur lagi ya. Ini saya kasih campuran seperti ini karena apa? Biar lebih lengkap saja. Nah gitu ya. Sebenarnya kalau campuran wajib itu cuma 3 bahan saja. Yang pertama itu ada jewawut ini ya, setengah kilo. Yang kedua ada millet putih ya, millet putih. Dan yang ketiga ada millet hitam. Nah inilah kunci dari suara burung perkutut era Mataram dulu itu kenapa kok iramanya bagus, empuk gitu ya, syahdu, itu adalah millet hitam. Nah gitu ya. Mas, kenapa kok nggak pakai ketan hitam? Nah saya jawab di sini ya. Jadi fungsi ketan hitam itu memang ya bagus ya, namun memberikan efek jangka panjang, yaitu tentang suara perkutut akan rusak ya. Karena apa? Di dalam kandungan ketan hitam itu mengandung gula ya, itu akan buruk bagi anggungan burung perkutut ya. Karena era Mataram dulu itu sebenarnya ya, itu sudah mulai dinikmati anggungannya ya burung perkutut. Jadi beda dengan era Majapahit ya. Era Majapahit masih diagungkan dengan katurangganya. Namun masuk ke era Mataram sudah masuk di kategori anggungannya ya. Jadi kalau era Majapahit diagungkan katurangganya ya, kalau di era Mataram diagungkannya itu tentang anggungannya. Nah, dan fungsi dari millet hitam ini ya, itu untuk power dari burung perkutut itu sendiri ya. Dan ini juga bisa menjadi gurah alami ya bagi suara burung perkutut ya. Dan juga bagus sekali untuk stamina. Memang ya, ini lebih lengkap daripada ketan hitam dan tidak memiliki efek samping ya. Kalau ketan hitam efek sampingnya itu apa? Jangka panjang suara akan serak. Jadi kalau burung-burung era Mataram itu burung-burung irama semua ya, burung-burung keraton ya, burung-burungnya raja-raja, apalagi di era Pakubono dan Habih ya, Hamengkubuwono itu sudah masuk kategori kelangenan lokal irama. Nah, jadi yang dipakai itu millet hitam. Nah, kalau era-era Majapahit dulu ya, itu yang digunakan hanyalah jewawut saja dengan biji sawi dan biji bayam ya. Karena kita sekarang membahas tentang era-era Mataram ya, pakem Mataram. Ini racikan pakan burung ya, untuk anggungan ya, untuk suara, untuk kelangenan ya. Sekali lagi ya, ada jewawut kurang lebih setengah kilo, dan ada millet mix ya, kurang lebih setengah kilo juga, dan ada millet hitam ya, ini kurang lebih 1/4 ya, atau 250 gram. Nah gitu. Ini perpaduan lengkap ya. Sebenarnya kalau untuk pemirsa ya, tinggal saja ya beli jewawut ya setengah kilo, dan juga pakan ya perkutut yang sudah mix seperti ini. Kalau saran saya, kalau untuk suara ya, untuk anggungan jangan yang ada ketan hitamnya ya. Kenapa? Nanti efek dari millet hitam ini akan tidak berfungsi ya. Ini berfungsi untuk mengeraskan volume, memberikan stamina, dan untuk gurah ya. Jadi nanti berlawanan. Karena apa? Memang ketan hitam itu bagus ya untuk hangat tubuh, tapi apa? Dia mempunyai negatif ya, efek samping suara burung akan serak karena ada kandungan gula. Oleh karena itu kita ganti dengan jewawut ini ya. Nah, jadi memang empu leluhur perkutut ya, atau tokoh perkutut era Mataram itu pandai ya meracik pakan perkutut ya untuk menghasilkan anggungan yang bagus. Nah, langsung saja ya
kita campur saja ya. Ini memang ya agak mahal ya kalau memang era-era Mataram dulu Peksi Aji itu di Ujo ya memang burung-burung kesayangan atau burung-burung kelangenan. Nah, jadi memang racikannya agak mahal ya. Ini aja hampir 100.000 ya, cuma 3 ban ini. Ini rahasia ya, rahasia turun temurun dari leluhur atau tokoh perkutut ya, atau empu perkutut era kerajaan Mataram. Nah itu ya, tinggal diaduk saja ya pemirsa ya sampai rata. Nah, ini rahasia ya, jarang ya channel-channel YouTube yang mau membahas tentang anggungan ya, tentang pakan rahasia dari burung perkututnya. Ini perpaduan lengkap ya, pakan perkutut rahasia ya di era bumi Mataram, era Pakubuwono, era Hamengkubuwono ya. Kalau di era Majapahit dulu ya, memang pakan perkutut itu ada ketan hitamnya ya, karena memang dulu itu diagungkan katurangganya ya, diambil tuah dari katuranggan tersebut atau yoninya. Dan untuk memasuki era Mataram itu sudah berbeda ya, burung perkutut sudah dinikmati anggungannya, dinikmati oleh kelangenan raja-raja gitu ya. Karena apa? Fungsi ketan hitam sendiri ya itu selain untuk pakan perkutut yang bagus ya, itu juga bermanfaat untuk yoni dari burung perkutut itu sendiri ya. Itulah kenapa kok era Majapahit dulu pakan perkutut itu yang pertama juawet dan campurannya ketan hitam. Karena apa? Untuk menunjang dari tuah atau daya gaib burung perkutut itu sendiri. Nah, itu ya. Inilah pemirsa ya, loh. Inilah ya pakan rahasia peninggalan leluhur atau tokoh perkutut atau empu perkutut era Mataram. Jadi seperti ini ya. Sekali lagi ya pemirsa ya, inilah wujud dari rahasia racikan pakan perkutut era Mataram. Nah, baik ya pemirsa ya, itu tadi ya campuran ya bahan-bahan ya dari pakan perkutut era Mataram. Jadi apa sih yang membedakan ya pakan perkutut era Mataram, ini kerajaan-kerajaan baru ya, dan era Majapahit. Nah, yang pertama ya, era Majapahit dulu burung perkutut itu diagungkan ya atau digunakan itu sebagai simbol pusaka ya, atau sebagai pulung ya, pulung kerajaan ataupun Peksi Aji ya. Itulah kenapa perkutut itu dinamakan Peksi Aji ya, itu seperti keris ya. Kalau keris itu Peksi Aji, kalau perkutut itu Peksi Aji. Nah gitu ya. Dan era Majapahit dulu ya, pakan perkutut yang digunakan adalah juwawut, biji sawi, biji bayam, dan ketan hitam. Nah jadi era Majapahit dulu belum ada yang namanya millet ya. Kalau juwawut sudah ada era dulu. Karena apa kok ada ketan hitamnya? Era dulu, era Majapahit ya, ketan hitam itu digunakan itu untuk menayuh ya, atau mengkontak dari kodam atau yoni burung perkutut itu sendiri ya. Ya, itulah kenapa penyebabnya kok era Majapahit itu yang digunakan adalah ketan hitam. Jadi 4 bahan, ada juwawut, ada biji sawi, biji bayam, dan ketan hitam ya. Ini memiliki fungsi masing-masing ya. Dan masuklah di era kerajaan baru atau kerajaan Mataram. Nah ini sudah berbeda lagi ya. Kalau era Majapahit itu ditayuh akan kodamnya atau yoninya ya, atau Peksi Ajinya. Namun era Mataram ini ditayuh akan anggungannya ya. Sudah masuk di kategori modern dia, dinikmati suaranya ya. Oleh sebab itu ya, kenapa era Mataram dulu yang punya burung perkutut adalah orang-orang yang terpandang saja ya. Itu pun suaranya anggungannya bagus-bagus sekali ya. Dan masuk di era Mataram ini ya, ini masa-masa peralihan ya, masa-masa Belanda juga sudah masuk, Mongol juga sudah masuk ya. Jadi di sini sudah masuk
Jadi pertanian sudah ada yang namanya millet. Nah itu ya. Dan racikan pakan perkutut tersebut pun berbeda ya dari era Majapahit. Memasuki ngopi dulu ya. Memasuki kerajaan Mataram itu pakan perkutut sudah dimix ya, itu untuk menjaga dari kualitas suaranya ya. Semua nih. Kita lanjutkan ya. Jadi memasuki kerajaan baru atau era-era Mataram ya, itu pakan burung perkutut sudah dimix ya, itu untuk menjaga dari kualitas suaranya ya, menjaga dari volume ataupun tebal ya, atau empuk atau ngirama dari anggungannya. Karena apa? Era-era Mataram ya, era-era Hamengkubuwono terutama, itu burung sudah dinikmati itu anggungannya ya. Jadi perpaduannya itu tadi ya, ada juwawut ya, juwawut yang sudah direndam pakai pandan. Ini untuk mendongkrak dari stamina burung ya, mendongkrak dari nafsu makan burung ya. Juga ada millet mix ya. Kalau millet mix ini untuk sampingan ya, untuk pelengkap saja. Dan yang utama ada yang namanya millet hitam. Nah inilah ya rahasia dari pakan perkutut era Mataram. Millet hitam ini ya itu berfungsi untuk menggurah ya, menggurah dari suara burung tersebut. Jadi kalau era Mataram dulu suaranya itu bagus-bagus ya, bukan seperti perkutut era sekarang ya. Dan era sekarang pun perkutut yang suaranya bagus itu sudah langka sekali. Jadi fungsi millet hitam itu untuk menggurah ya, untuk menstabilkan volume dari burung perkutut, menstabilkan dari anggungan burung perkutut ya, juga membuat empuk ya, atau membuat nyaring, membuat iramanya itu adem ya dari burung perkutut tersebut. Nah, itu saja buat saya. Saya masih batuk ya. Jadi apa menurut saya, kalau ada orang ya, mohon maaf ya, bukan gimana-gimana ya, kalau ada orang mengatakan ini loh pakan perkutut warisan leluhur, ini loh pakan perkutut warisan leluhur kerajaan atau warisan dari empu perkutut dari bumi Majapahit, dari Jawa Timur ya. Kalau hanya perpaduannya cuma millet putih, millet merah dan ketan hitam, itu dagang ya menurut saya. Sekali lagi ya, kalau ada orang yang kowar-kowar ya mengatakan ini loh pakan leluhur, ini loh pakan kerajaan ya, peninggalan kerajaan ya, peninggalan empu perkutut. Kalau bahannya cuma ada millet putih ya, terus millet merah, ketan hitam, kadang-kadang juga ada biji sawi, itu receh ya, itu dagang. Karena apa? Era-era kerajaan Majapahit dan Mataram itu punya cara sendiri ya. Jadi burung perkutut ini diagungkan ya, namun dengan versi yang berbeda. Kalau kerajaan Majapahit itu katurangganya, memasuki kerajaan Mataram ini anggungannya. Jadi punya mix ya, punya cara sendiri oleh kerajaan dulu ya, oleh tokoh perkutut atau empu perkutut merawat burung perkutut tersebut. Nah, itu menurut saya review ya, rahasia dari racikan pakan perkutut bumi Mataram. Sekian, akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, kagem kita sedang pecinta perkutut lokal alam se-Nusantara.